Kedengaran Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiy wa rasulah. Rabbi zidni wa warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah. Kemarin kita sudah membahas tentang materi 3 tanggal leadership. Jadi ada 3. Yang pertama adalah dependent, yang kedua adalah independent, dan yang ketiga adalah interdependent. Nah, untuk kita bisa naik kelas dari dependent menjadi independent, dari independent menjadi interdependent, nah ini maka kita harus belajar beberapa kemampuan atau pengetahuan tentang leadership. Seperti di dalam SBC kita punya 3 pilar, spiritual, entrepreneurship, dan leadership. Maka kajian kita dilanjutkan hari ini adalah kajian tentang leadership atau kepemimpinan. Ya. Level pertama yang pada sudah kita bahas adalah level dependent. Ya. Dependent ini apa? Level ketika kita masih diperbudak oleh diri kita sendiri. Maksudnya kita masih diperbudak, itu kita masih kalah dengan diri kita sendiri. Kita belum menjadi tuan dari diri kita sendiri. Kita masih sering beralasan, kita masih malas, kita masih susah untuk mengeksekusi, kita masih belum punya kemandirian. Itu kenapa? Karena kita masih ada di level dependent. Nah, saya ulang sedikit, dependent itu apa? Dependent itu adalah kondisi di mana kita masih belum mampu memimpin diri kita sendiri. Karena apa? Dalam diri kita ada 3 yang harus kita pimpin. Ada apa? Mind, body, and soul. Ya, jadi makanya kemarin kita menyampaikan bahwa orang-orang yang dependent belum mampu untuk memimpin dirinya, belum mampu memimpin apa? Belum mampu memimpin pikirannya, sehingga seringkali dikuasai oleh pikirannya. Dia belum mampu berpositive thinking. Ya, jadi masih sering kalah sehingga seringkali masih berpikirnya negatif. Yang kedua, masih kalah dengan body. Dia belum mampu memimpin badannya, ya tangan, raga, kaki, mau bergerak kemana. Jadi masih kalah dengan badannya. Seringkali cenderungnya dia apa? Jadi malas. Ya, jadi belum bisa menjadi positive action. Dan juga yang ketiga adalah jiwanya. Dia belum mampu memimpin jiwanya, perasaannya. Jadi seringkali apa? Negative thinking. Belum bisa menjadi positive feeling. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi di dalam diri kita kalau kita masih belum mampu memimpin diri kita. Maka kepemimpinan terkecil itu adalah memimpin diri sendiri. Sebelum kita mampu memimpin orang lain, maka latihannya adalah bagaimana kita bisa independen, memiliki kemandirian, memiliki kemenangan atas diri kita. Nah, jadi maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus melatih namanya personal leadership. Personal leadership artinya apa? Personal leadership artinya kepemimpinan pribadi, kepemimpinan tentang diri kita sendiri, ya. Nah, inilah level yang pertama, ya. Level yang pertama adalah level apa? Level dependent. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melewati level ini? Nah, dalam personal leadership atau kepemimpinan diri sendiri, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya. Karena ini menjadi penting, ya. Why-nya kenapa? Banyak sekali kemarin sudah saya sampaikan bahwa seringkali kita sudah belajar, ikut pelatihan ke sana kemari, ikut coaching, ikut apapun, mungkin berbayar mahal. Tapi kenapa kok ya kehidupan kita kok belum mampu banyak berubah? Kehidupan kita kok gini-gini saja, materi juga belum mampu kita eksekusi dengan baik. Padahal sudah ikut leader camp, ya gitu ya, sudah extreme execution. Tapi kok ternyata mau eksekusi saja kadang kita masih nggak punya energi yang besar. Nah, biasanya itu terjadi ketika kondisi kita masih di level dependent. Kita belum mampu memimpin diri kita sendiri untuk mau bergerak. Kadang bangun pagi kita masih kalah dengan diri kita. Ketika kita mau bangun, kita mau bergerak, kita mau eksekusi, tahu-tahu tubuh kita bilang, aduh capek, kayaknya nanti dulu deh gitu ya. Pikiran kita berpikir negatif gitu ya. Belum bisa berpikir yang positif, belum bisa berpikir besar, belum bisa pakai growth mindset. Perasaan kita masih negative feeling kita masih nggak baik gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mau belajar ilmu sebagus apapun, sedahsyat apapun, akhirnya tidak tereksekusi. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya hidup kita stuck, jalan di tempat gitu. Nah, maka apa yang kita lakukan? Harus mampu ngelit, memimpin diri kita, memimpin tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa mengeksekusi. Nah,
Ini adalah level yang pertama. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mampu menang atas diri kita sendiri, kita belum mampu berdamai dengan diri kita belum mampu untuk kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, hawa nafsu kita, ya. Ini musuh kita terbesar itu bukan orang lain, gitu ya. Musuh kita terbesar adalah siapa? Orang yang setiap hari kita ketemu, ya, berdiskusi, berdialog dengan dia ribuan kali bahkan, ya. Dan kadang-kadang kita masih kalah dengan dia. Siapa? Ya, itu yang setiap pagi kalau Anda ngaca, kita sisiran atau kita berpakai baju tapak, kita ketemu dengan dia. Siapa? Diri kita sendiri. Nah, saya merubah. Jadi, apa yang kita rubah dari bahasanya adalah diri kita adalah musuh, maka hari ini kita harus mulai melatih. Untuk menjadi levelnya independen, maka diri kita jangan dijadikan musuh. Tapi apa? Kita harus jadikan diri kita sendiri itu, yaitu pikiran, badan, dan juga perasaan kita adalah teman kita. Ya, teman untuk kita bisa berjuang bersama. Jadi bukan musuh. Jadi kita ganti language-nya dari musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, kita ganti bahwa sahabat perjuangan kita adalah diri kita. Nah, maka apa yang dilakukan? Maka konteks pertama adalah berdamai dengan diri kita. Jadi yang pertama apa? Berdamai dengan diri kita. Karena apa? Karena orang yang di level dependent seringkali terjadi namanya self-sabotation. Self-sabotation itu artinya apa? Tersabotasi oleh dirinya sendiri, tersabotasi oleh dirinya. Jadi kita mau melangkah, kita mau berjuang, kita mau melakukan sesuatu, kita kalah dengan diri kita sendiri, ya. Bukan kalah dengan orang lain, bukan dengan kompetitor, bukan dengan yang lain, tapi apa? Dengan diri kita. Kenapa? Karena kita punya banyak pikiran negatif, karena kita punya banyak hal-hal yang mungkin membuat kita cemas, membuat kita takut, overthinking, insecure. Nah, inilah yang membuat kita tidak mampu mengeksekusi sesuatu itu dengan maksimal atau dengan optimal. Ya, jadi kenapa? Karena kita tersabotase dengan diri kita sendiri. Nah, diri kita di dalam diri kita, ya, alam bawah sadar kita, dan juga artinya diri kita tadi, mind, body, and soul, pikiran kita, badan kita, dan jiwa kita tadi, sebenarnya pasti akan mencari mode terbaik. Makanya sering disebut dengan zona nyaman, gitu ya. Pasti akan mengarah ke sana, mencari titik kenyamanan terbaik, ya, tempat yang ternyaman, tindakan ternyaman, sehingga seringkali karena dia mencari tempat yang ternyaman, sehingga tidak banyak action yang dilakukan, gitu. Jadi kenapa? Karena pada dasarnya, harfiahnya, diri kita, tubuh kita itu mencari kenyamanan, gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah ngelit, memimpin diri kita agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang positif, hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, langkahnya apa saja? Yang pertama yang dilakukan tadi adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Langkah pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, berdamai dengan diri kita artinya apa? Pertama, maafkan, ya. Maafkan diri kita, maafkan masa lalu kita, karena bisa jadi kita punya banyak belief, punya banyak keyakinan-keyakinan yang itu membuat diri kita jadi tidak baik, gitu ya. Contoh, ya, saya kemarin ternyata pada saat ke dokter, gitu ya, setelah sakit beberapa waktu yang lalu, salah satu trigger sakitnya itu adalah asam lambung ternyata. Nah, asam lambung yang akhirnya membuat sakit kepala berlebihan, ya. Ketika konsultasi dengan dokter, disampaikan apa ternyata? Dia nebak, gitu. Pak Ridwan, kalau makan cepat atau lambat, gitu maksudnya. Oh, cepat, Dok, saya bilang gitu. Dikunyahnya sampai dengan halus atau sedapatnya, gitu. Maksudnya dikunyahnya. Oh, sedapatnya, Dok, saya bilang gitu. Nah, itu triggernya katanya untuk menjadi asam lambung. Kenapa? Karena makannya tergesa-gesa, tidak dikunyah sampai selesai, dan akhirnya apa? Akhirnya lambungnya bekerja dengan ekstra katanya. Kenapa? Karena terbiasa dikasih makanan-makanan yang masih besar-besar, sehingga lambungnya bekerja dengan ekstra, sehingga dia memproduksi asam lambung terlalu berlebihan. Nah, sehingga sedikit saja telat makan, gitu, sedikit saja tidak makannya misalnya lewat dari jamnya. Nah, itu lambungnya memproduksi gasnya atau asamnya itu terlalu berlebihan sehingga dia akan naik, dan itu menyebabkan dada kadang sesak, kadang sampai migrain, sakit kepala, dan seterusnya. Nah, terus disarankannya cuma sederhana apa? Mulai sekarang makannya pelan-pelan, ya, dan kalau mulai misalnya di jam-jam tertentu agak kerasa nggak nyaman, coba
makan unyah apa namanya ya, nyamil gitu ya. Jadi makan nggak apa-apa sering sedikit-sedikit biar lambungnya terus dikasih pekerjaan agar tidak produksi asam lambungnya terlalu berlebihan. Lalu saya coba berpikir, kenapa ya kok saya punya kebiasaan makan yang cepat gitu ya, tidak apa namanya tidak mengunyah sampai selesai gitu sampai rata sehingga menyebabkan terjadinya ada asam lambung. Lalu ternyata ke-trigger ketika saya cari, oh dulu waktu di masa kecil saya itu kalau makan makannya di mood atau di mood nggak kira-kira teman-teman ya, makannya itu lama gitu. Nah, sampai akhirnya sering dimarah sama orang tua gitu. Bahkan pernah dipukul gara-gara makannya kelamaan gitu ya, terus terlalu lambat sampai akhirnya dimarah. Terus sampai ke-trigger dalam pikiran saya itu makan harus cepat, makan harus cepat, makan harus cepat gitu. Dan karena bahkan sempat satu kali saya dipukul itu karena makannya kelamaan gitu, ditungguin kelamaan nggak selesai dan makannya masih di mood. Nah, sejak saat itu akhirnya saya berusaha kayaknya makan jadi cepat gitu. Jadi akhirnya kadang nggak dikunyah gitu, dan ketika saya makan cepat jadi nggak pernah dimarah lagi, jadi nggak ini, dan akhirnya itu ke bawah sampai sekarang. Nah, ternyata itu menjadi trigger sakit lambungnya apa namanya emahnya gitu. Nah, dari sini akhirnya kita bisa belajar ternyata kadang tindakan-tindakan kita itu terjadi karena sesuatu di masa lalu kita. Entah itu adalah keyakinan-keyakinan, belief kita yang mungkin bisa jadi tidak tepat atau kurang kurang tepat gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan dengan masa lalu kita? Maka ya, berdamai dengan diri kita sendiri tadi itu adalah apa? Kita coba maafkan masa lalu kita, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, maafkan kejadian-kejadian yang membuat kita trauma. Kita harus rilis semua agar apa? Agar kita bisa mengendalikan diri kita, bukan dikendalikan oleh ketakutan, emosi, trauma gitu. Sehingga apa? Kita mau melangkah takut, kita mau ngapa-ngapain takut gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngerilis. Kita harus ngerilis gitu. Nah, ini langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam personal leadership. Jadi langkah pertama adalah berdamai dengan diri kita. Caranya apa? Memaafkan diri kita dan bagaimana kita bisa hilang atau melepaskan self-sabotation. Jadi jangan sampai tersabotase oleh diri kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua, kalau kita ingin menjadi seorang personal leadership gitu ya, kita bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita harus mampu memiliki tujuan yang jelas, punya tujuan akhir. Kalau bahasa kita di SBC kita sering menyebut namanya purpose of life ya, tujuan yang clear gitu. Yang tujuan yang clear itu bisa di breakdown atau bisa dibuat sampai selevel yang terdekat gitu kan. Purpose of life itu jangka panjang sekali, lalu kita breakdown sampai levelnya itu yang kecil, yang dekat, atau bahasa kita sering disebut dengan dream ya, atau hypnotic goal. Hypnotic goal itu sesuatu yang sifatnya pendek, dekat, di depan mata gitu, pengen kita capai gitu. Nah, ketika kita punya dan itu nyambung antara hypnotic goal kita sampai dengan purpose of life kita, nah maka itu akan men-trigger. Dan kita harus selalu install bahwa agar pikiran kita menjadi positive thinking, berpikir positif tentang hal itu. Apa namanya, badan kita menjadi positive action, perasaan kita positive feeling. Kenapa kok tiga ini harus dilakukan? Karena ya action yang negatif, tindakan yang negatif biasanya di-trigger oleh feeling atau oleh pikiran yang negatif. Saya ulang ya. Tindakan negatif biasanya ke-trigger atau dipacu oleh pikiran yang negatif. Pikiran negatif di-trigger oleh perasaan yang negatif. Jadi perasaan memicu pikiran, pikiran memicu tindakan. Kira-kira begitu. Nah, jadi orang-orang yang negatif action, misalnya contoh dia takut atau berlebihan, dia misalnya melakukan tindakan-tindakan yang negatif gitu ya. Misalnya contoh mencuri lah, kira-kira gitu. Itu kan namanya negative action. Nah, mencuri itu bisa di-trigger oleh negative thinking, oleh pikiran yang negatif. Dia berpikir scarcity, keterbatasan, dia nggak punya uang, nggak punya apa, malas mau kerja, nggak mau beraktif, nggak mau untuk apa namanya mempelajari satu skill atau ilmu tertentu. Akhirnya apa? Pikirannya udahlah cari gampang aja mencuri. Nah, itu berarti apa namanya pikiran yang negatif mempengaruhi tindakan negatif. Pikiran negatif ya tadi mencuri bisa jadi dipengaruhi oleh belief, keyakinan, dan juga perasaan yang negatif gitu ya. Sehingga karena perasaan negatif, keyakinan yang negatif bahwa mungkin dia meyakini bahwa dia nggak bisa kerja, mungkin dia nggak diterima di masyarakat dan seterusnya, akhirnya membuat dia menjadi negative feeling atau negative belief gitu. Nah, itu yang men-trigger. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Kita switch
dari mulai perasaan kita harus meyakini keyakinan yang positif ya. Kalau bahasa kita iman gitu ya. Kita harus iman dengan takdir-takdir yang positif, merubah perasaan menjadi bangun tidur mood itu rasanya sudah enak. Dengan cara apa? Bangun sepertiga malam, mandi dulu kalau bisa, setelah itu sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh, nah lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kita bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ikut kajian dan seterusnya. Pagi setelah itu jangan tidur lagi, beraktivitas kecil untuk relaksasi itu apa namanya, mungkin olahraga bagi yang laki-laki, ibu-ibu mungkin masak apa segala macam, dan di setting perasaan kita itu menjadi positif. Perasaan moodnya sudah positif, pikirannya di-trigger menjadi positif. Pikiran yang positif insya Allah akan menghasilkan tindakan yang positif. Nah, jadi setelah berdamai dengan diri kita sendiri, yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah caranya kita lead diri kita dengan dream, impian. Nah, tapi impian tadi dibalut dengan 3 positif tadi. Positive feeling, positive thinking, positive action. Kenapa? Karena kita akan bisa mencapai impian kalau kita positive action. Kalau kita nggak positive action, kita susah. Ada cerita menarik. Kemarin saya di seorang klien, ketika saya coaching kemarin, ada satu statement dari klien saya. Klien saya menyampaikan begini. Ada project sebenarnya bulan ini, alhamdulillah. Namanya kalau di klien saya itu menyebutnya namanya adalah quotation. Quotation itu adalah penawaran. Penawaran yang ditawarkan kepada perusahaan yang dia memiliki permintaan terhadap produknya. Nah, itu nilainya sudah besar, ya. Totalnya bulan ini 60 miliar permintaan dari klien. Tapi itu belum deal ya, baru sifatnya penawaran. Yang biasanya dari penawaran itu nanti akan terkonversi sebagian di antaranya menjadi PO atau purchasing order atau menjadi omset gitu ya. Nah, ternyata ketika dicek, wah, walaupun besar angkanya 60 miliar, tapi ternyata sebagian di antaranya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya kita nggak bisa kerjakan katanya. Kenapa? Karena ini tender atau pekerjaan yang kita belum punya teknologinya gitu. Ya, yang di Indonesia sih ada sih yang mengerjakan, tapi itu juga masih impor kata dia. Nah, padahal itu nilainya besar ya. Jadi ada beberapa proyek itu ada kurang lebih sekitar 20-30 miliar itu, yang itu nilainya dari pekerjaan yang dia rasa dia tidak mampu mengerjakannya. Lalu pada saat ketemu saya menyampaikan, gimana coach kita? Nah, saya bilang, ini kabar gembira bagi saya, harusnya kita bersyukur dan alhamdulillah, bukan kita menjadi akhirnya ngerasa pesimis karena angkanya kecil gitu. Karena saya bilang, coba diingat dulu flashback waktu dulu pasti ngerintis gitu. Ini kan juga semuanya dimulai dari kecil. Saya bilang, pernah nggak ada di posisi yang ada tawaran yang kita juga belum mampu mengerjakan atau belum pernah mengerjakannya, diterima apa enggak? Diambil apa enggak? Dikerjakan atau enggak? Diambil, dikerjakan. Nah, terus kenapa hari ini ada proyek yang nilainya besar kok nggak diambil, nggak dikerjakan? Diam dia. Bisa jadi ini cara Allah untuk menaikkan kelas kita dengan dikasih proyek-proyek yang besar. Yang selama ini proyeknya mungkin satu proyek nilainya 2 miliar sampai 5 miliar, sekarang nggak tahu ada satu proyek yang nilainya 20 miliar, yang nilainya mungkin sekian. Allah lagi percaya, lagi mau dikasih. Kenapa kita jadi membatalkan doa kita sendiri dengan kita negatif feeling? Ngerasa, nggak mungkin. Negatif thinking, kayaknya nggak bisa. Kita akhirnya apa? Negatif action. Akhirnya nggak dieksekusi. Kalau itu yang terjadi, maka aura kita kan negatif. Kepada tim kita bilang, udahlah nggak usah diseriusin yang ini, nggak usah di follow up gitu. Itu contoh sederhananya. Maka apa yang dilakukan? Rubah cara berpikirnya. Bisa jadi ini adalah cara Allah mau jawab doa-doa kita dengan cara apa? Nggak ada kejadian yang tidak tidak atas izin Allah gitu. Pasti kejadian itu pun adanya penawaran orang yang minta dengan nilai order segitu, pasti Allah yang mengirim gitu. Maka apa yang dia lakukan? Maka pertama, alhamdulillah Allah sudah ngasih kepercayaan. Tugas kita berikutnya apa? Nah, mulai kayak dulu, ulangi lagi proses yang dulu pernah dilakukan. Positive feeling, positive thinking, positive action. Maka insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang baru. Nah, seringkali kita membatalkan doa kita sendiri, sahabatku sekalian, dengan ngerasa apa? Dengan ngerasa negatif, berpikir negatif, ya bertindak negatif akhirnya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, ya bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melit diri kita sendiri, ya selain tadi yang pertama berdamai dengan diri kita sendiri, menghilangkan trauma dan lain-lain seterusnya di masa lalu, memaafkan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki impian, ya memiliki impian-impian kita, dan yang ketiga adalah melatih dari hal-hal kecil. Nah, jadi kita tersabotase dengan diri kita proses yang panjang. Jadi bukan tahu-tahu kemarin kita menjadi tidak powerful gitu ya. Mungkin sudah proses panjang. Kumpulan dari keyakinan-keyakinan, kumpulan dari tindakan-tindakan, kumpulan dari kegagalan-kegagalan yang membuat kita jadi tidak punya spirit atau power yang bagus. Maka apa yang dilakukan sahabatku sekalian? Nah, maka mulai dari hal-hal kecil. Nah, mulai dari impian-impian kecil, mulai dari tujuan-tujuan kecil, mulai dari hal-hal kecil yang pengen kita lakukan untuk kita bisa ngelatih diri kita. Ayo bangun pagi kita bilang pada badan kita, ayo tubuhku,
kita action, kita lakukan yang terbaik kita hari ini. Bilang sama pikiran kita, ayo pikiranku, kita berpikir yang terbaik hari ini. Yang ketiga, kita bilang pada jiwa kita, ayo diriku, kita berprasangka yang terbaik hari ini. Nah, maka kita harus ngelatih apa? Kita harus ngelatih dari hal-hal kecil gitu. Jadi mulai dari hal sederhana di dalam kehidupan kita, bangun tidur gitu, lakukan hal yang terbaik ya. Terus aktivitas kecil, mau berangkat, lakukan yang terbaik. Nah, ketika kita olah dan mulai kita eksekusi hal-hal kecil itu, maka insya Allah itu akan menjadi terbaiknya. Guru saya, Agim, pernah menyampaikan ya 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita langsung membuat sesuatu yang besar, kadang-kadang kita mungkin masih kalah dengan diri kita di tersabotase. Maka mulai dari hal-hal kecil. Apa rencana tindakan Anda hari ini, perbaikan, improvement yang akan Anda lakukan hari ini? Karena hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Apa yang mau Anda kerjakan? Bangun pagi, ini it's golden time. Jadi setelah selesai ikut kajian ini, saran saya ambil satu buku atau buku yang Anda buat resume, Anda tulis di situ. Daily activity, apa namanya, kalau saya bisa menyebutnya namanya daily activity atau namanya bisa macam-macam ya, saya menyebutnya namanya daily activity atau to-do list atau bisa yang lainnya. Nah, Anda tulis, setelah itu biasanya kalau saya menulis dari skala prioritas, tulis saja dulu semua. Apa sih yang mau saya lakukan? Oh, satu, nanti hari ini misalnya saya mau jemput orang tua. Dua, saya nanti pulang harus membuat materi. Tiga, nanti mungkin harus ada kegiatan A, harus coaching di klien, membuat materi ini, menyiapkan laporan ini. Terus dibuat sampai semua yang ada dalam pikiran kita, kita tuangkan di dalam kertas. Nah, itu namanya daily activity. Kita buat checklistnya, aktivitas harian. Dan itu dilakukan setiap pagi. Bangun tidur, setelah ikut kajian, setelah apa, setelah sholat syuruk, nah sebelum sholat duha, nah coba luangkan, ambil waktu, karena itu golden time. Ide, inspirasi, gagasan itu akan muncul mengalir deras begitu luar biasa. Lalu setelah Anda tulis mungkin ada 20 atau 30 checklist aktivitas yang Anda lakukan, Anda bagi. Mana yang saya kerjakan sendiri, mana yang saya delegasikan. Delegasikannya kepada siapa? Tulis, checklist terus semua. Lalu setelah dilihat, oh mana bagian tugas saya sendiri, yang tugas saya sendiri saya buat skala prioritas. Oh ini yang nomor 1, oh ini nomor 2, oh ini nomor 3, nomor 4. Maka hari ini mulai dari mana yang paling prioritas itu kerjakan. Terus lakukan, mana yang didelegasikan, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang mendesak, delegasikan buat. Nah, satu hari lakukan itu terus, nanti sampai dengan malam hari sebelum tidur, Anda cek mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, mana yang sudah, mana yang belum, mana yang sudah belum. Yang sudah coret, kasih keterangan apa hasilnya. Terus saja. Besok pagi buka lagi catatannya, lakukan gitu terus. Nah, insya Allah kalau itu istiqomah kita lakukan, ya, maka kita akan bisa ngelit diri kita. Kita akan bisa mulai memanage, kita mulai mampu. Kenapa? Karena kita beri tujuan yang jelas kepada diri kita. Kita berikan target-target yang jelas. Kita berikan sesuatu yang clear harus dilakukan. Nah, itu adalah cara untuk kita bisa memimpin diri kita. Kalau itu ya teman-teman, saya kembalikan dulu pada Ustadz Ahmad ya, untuk kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Setelah itu kita akan mulai tanya jawab, dan boleh mulai tanya jawab di kolom chat ya. Saya sembari membaca satu persatu pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Kita mulai dari pertanyaan dari Bapak Ismail Bali. Saya bacakan Abingi. Coach, gimana sih caranya berpikir positif atas rencana yang kita rancang, tapi realita yang rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah kita harus mengganti rencana itu atau kita harus melanjutkannya di waktu berikutnya? Masya Allah. Tadi positive thinking di-trigger oleh positive feeling. Nah, maka untuk kita bisa berpikir yang positif, itu maka harus kita memiliki hati yang bersih ya. Hati yang positif juga, perasaan yang positif. Maka salah satu cara agar kita bisa menjadi positive thinking ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengimani hal-hal yang baik. Nah, salah satunya adalah kenapa kita selalu belajar Al-Quran, karena di Al-Quran disampaikan apa yang kita pikir baik untuk kita belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang baik menurut Allah mungkin belum tentu baik menurut kita. Nah, maka sehingga dalam konteks ini adalah yang disetting adalah perasaan dulu, feeling dulu, ya. Jadi iman dulu. Ya, kita mulai dari yakin yang baik, berprasangka yang baik, gitu ya. Hati kita yang baik, gitu. Kalau hati kita bersih, kita selalu merasakan hal-hal yang baik. Maka kenapa kalau di SBC selalu kita buka dengan salam apa? Apa kabar? Bahagia, ya. Nah, karena kebahagiaan itu akan men-trigger perasaan kita. Nah, dan yang kedua adalah apa tadi? Mengimani Al-Quran tadi. Nah, di Al-Quran itu sudah diajarkan bahwa
Yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Allah, yang terbaik buat Allah belum tentu terbaik buat kita. Nah, kalau seandainya kita sudah merencanakan yang baik, ternyata hasilnya belum seperti yang kita bayangkan, maka bisa jadi itulah rencana yang terbaik. Hari ini Abi ya sangat merasakan sekali gitu ya. Saya sangat merasakan sekali begitu banyak keajaiban-keajaiban, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atas dari menerima takdir ya. Atas dari menerima takdir. Kita sudah ikhtiar maksimal gitu ya. Udah yakin sekali sampai kayaknya akan mendapatkan sesuatu, pas sudah di ujung ternyata gak jadi gitu. Dulu masih ada rasa kecewa, masih ada perasaan nggak baik. Tapi sekarang udahlah, lepasin aja sama Allah gitu. Karena semua itu skenario Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa rencana Allah. Dan saya meyakini apa? Keyakinan yang saya install dalam hati saya adalah Allah pasti punya rencana yang terbaik. Kalau saya inginkan sesuatu dan itu belum tercapai, maka hanya ada 3 kemungkinannya. 1, itu tidak baik buat saya. Ya. Yang kedua, kalau saya ingin sesuatu dan itu belum tercapai, bisa jadi adalah Allah sedang siapkan waktu terbaik di dunia. Ya. Dan kalau seandainya saya menginginkan itu ternyata belum tercapai, ya bisa jadi adalah Allah punya rencana yang lebih baik. Nah, jadi cuma 3 itu kemungkinannya. Jadi 1 apa tadi? Bisa jadi itu tidak baik. Oh, kita pengen sesuatu, ternyata nggak achieve. Bisa jadi itu nggak baik buat kita. Ya. Yang kedua, bisa jadi Allah punya waktu yang tepat gitu. Bisa jadi nanti, bisa jadi waktu kita tua, bisa jadi kalau kita bahkan sudah meninggal gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi Allah punya rencana yang lebih baik. Dan itu selalu saya imani gitu sampai hari ini, Masya Allah gitu. Dan begitu banyak hal-hal dalam kehidupan Abi yang saat ini Abi rasakan, ya Allah, Masya Allah ya, ini Abi punya rencana terbaik, udah kayaknya udah mengikhtiarkan sesuatu. Nanti deh, kalau udah bulan depan mungkin nanti kajiannya ya, Insya Allah, atau pekan depan lah Insya Allah, kalau saya Allah izinkan, Abi ceritakan, ini satu cerita ya, bahwa Allah itu punya rencana yang indah, yang baik, yang Masya Allah luar biasa. Kita mengejar gitu, ternyata apa? Ternyata sama Allah nggak dikasih. Ada rasa kecewa dikit mungkin, tapi nggak boleh lama-lama, istighfar, lalu selalu kita kembalikan kepada Allah bahwa Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Allah punya rencana yang lebih indah. Bisa jadi itu mungkin buruk buat kita gitu. Allah sedang jagain kita. Nah, kalau hati sudah tersetting dengan positif kayak gitu, otak nih, pikiran otomatis ikut dia. Pasti dia positive thinking. Kalau otak udah ikut, pasti tindakannya pasti ikut juga, positive action. Akhirnya apa? Ya sudah, bergegas, beraktivitas lagi dan seterusnya. Ya. Nah, ini tahun lalu, tepat setahun yang lalu masih ingat. Di momen-momen kayak gini ada satu kejadian. Ada teman-teman pada saat di Bandung habis selesai UYC, Abi pamitan waktu itu karena panggilan untuk insyaallah berangkat umroh dan ngurus visa dan lain-lain. Padahal Allah sudah sampai Jakarta, 1 pekan di Jakarta, ternyata apa? Ternyata dari 18 rombongan kami, 9 orang akhirnya bisa berangkat, visa keluar, dan akhirnya bisa berhaji tahun lalu. Dan ternyata qadar Allah kami bersembilan belum bisa berangkat gitu. Dan kalau seandainya tidak bisa memanage perasaan, pasti akan kecewa, pasti akan sedih gitu. Tapi waktu itu setelah selesai, ya karena guru saya juga menyampaikan berangkat yang terbaik, tidak berangkat itu juga yang terbaik, Allah punya rencana yang terbaik. Akhirnya pasti langsung buat status, posting. Nah, posting di sosial media ya menyampaikan saya tidak jadi berangkat saya tidak jadi berangkat haji ya. Dan insya Allah Allah punya rencana yang terbaik gitu. Nah, nggak banyak orang yang mungkin bisa langsung positive action, melakukan tindakan apa ini dan lain-lain, yang ada marah-marah, ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Saya hanya berpikir Allah pakai rencana terbaik, udah gitu aja selesai gitu. Nah, jadi itu contohnya. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, bisa menginstal hal-hal positif dalam keyakinan kita dan memiliki keyakinan tadi Allah punya rencana yang terbaik, maka insya Allah positive thinking, positive action. Gitu kira-kira, mudah dikatakan, tidak mudah untuk dipraktekkan, maka butuh kebiasaan. Makanya tadi 3M, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Ya, kira-kira begitu. Semoga menjawab Pak Ismail. Lanjut, tafadhol. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin coach, adakah tip untuk bisa tetap positif meskipun deadline sudah dekat, sehingga jadikan feeling dan thinkingnya seperti tidak tercapai? Kedua, bagaimana agar terus positif untuk hal-hal yang baru buat kita? Kira-kira apa yang dilakukan agar kita pede dan positif untuk eksekusinya? Jazakallah coach. Baik, bagaimana kita tetap bisa positif dengan di tengah deadline, di tengah ini? Kuncinya tadi, independen, naik kelas dari dependen, kalah dengan diri kita, menjadi independen, menjadi mampu menjadi tuan dari diri kita, tidak menjadi budak dari diri kita. Kalau kita seandainya sudah di level independen, mampu memimpin diri kita,
mau itu ada deadline, mau itu sudah mendesak, maka kita kan bisa memimpin, ngalit apa? Pikiran, perasaan, dan juga jiwa kita. Kenapa? Karena tindakan, pikiran, dan perasaan itu kita yang mampu mengendalikan. Maka walaupun deadline apa segala macam, udah berusaha yang terbaik, berjuang yang terbaik, hasil akhir serahkan sama Allah. Gitu. Maka apa? Milikilah independensi. Caranya gimana? Ya tipsnya 3 tadi yang sudah kita bahas. Latihan berdamai dengan diri kita. Kalau Anda mungkin dengan deadline Anda stres dan lain-lain, bisa jadi Anda punya traumatik masa lalu yang belum selesai. Punya masalah yang belum selesai, penundaan, senang akhirnya nunda-nunda pekerjaan sampai dengan deadline. Ketika sudah deadline, akhirnya dimarahin sama bos, atasan, pimpinan, atau yang lainnya. Akhirnya itu terulang jadi trauma. Nah, maka apa? Mulai dari yang tadi sudah kita bahas. Berdamai dengan diri kita, selesaikan, maafkan orang di masa lalu, mulai dengan hal-hal yang baik. Maka yang kedua apa? Nah, jadi mulai tadi bisa memiliki tujuan akhir yang jelas gitu ya. Jadi itu kita lakukan ya, mulai memiliki dream, hypnotic goal yang terkecil gitu. Dan yang terakhir tadi bagaimana kita latihan untuk memimpin diri kita mulai dari daily activity dan seterusnya. Sehingga bisa termanage, nggak semuanya deadline. Kenapa? Karena sudah kita buat tadi daily activity-nya sudah kita buat, kita kerjakan mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Akhirnya kita bisa membangun skala prioritas. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang dikerjakannya nanti, mana yang didelegasikan. Insya Allah Anda tidak akan stres dengan deadline. Kenapa? Semua termanage. Kalau Anda masih banyak stres dengan deadline, berarti hidup Anda tidak termanage. Hidup tidak termanage cirinya karena kita belum mampu memimpin diri kita. Praktekkan, kalau Anda telat, ulangi dari awal tadi, apa yang kita pelajari, itu semua tipsnya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Mas Ahmad. Baik, selanjutnya, Coach, adakah kata terlambat untuk melit diri sendiri? Karena ternyata banyak sekali PR yang harus dibenahi baik di usaha maupun diri sendiri. Baik, ya. Adakah kata terlambat untuk melit diri sendiri? Insya Allah tidak ada kata terlambat. Ya. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat. Kapanpun antum mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, insya Allah itu adalah waktu yang terbaik. Nah, ketika antum mendapatkan hari ini insight, dapatkan hikmah, insya Allah semoga itu menjadi hidayah. Segera lakukan, jangan dilepaskan. Karena susah sekali kita bisa mendapatkan satu insight, mendapatkan hidayah, itu susah sekali dan mahal sekali. Maka ketika itu sudah nyampe, terinstall dalam diri kita, itu sudah kayak dapat insight sesuatu, segera eksekusi. Karena kalau nggak segera Anda eksekusi, dia hilang. Ya. Dalam materi kan saya sering bilang materi itu ada 3 ya, ada kulit, ada daging, ada biji, saya bilang gitu ya, ada inti. Nah, sedaging-dagingnya materi gitu ya, kalau nggak segera dieksekusi busuk juga kan, kayak kita misalnya sebentar lagi dapat daging kurban banyak gitu ya, sebanyak-banyaknya kita bawa pulang daging, kalau nggak segera dimasak gitu ya, nggak dieksekusi, jadi tinggalin aja gitu, busuk juga gitu. Nah sama, maka ketika Anda dapat insight, tidak ada kata terlambat. Kapanpun Anda dapat, insya Allah itu adalah waktu terbaik, segera eksekusi ya. 3 hal kecil tadi itu mulai lakukan ya. Sesimpel setelah ini Anda membuat daily activity, skala prioritas, kerjakan dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri ya. Tentukan hypnotic goal, apa yang mau Anda capai dalam bulan ini, insya Allah itu akan menjadi satu langkah-langkah awal kebaikan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat. Selama nafas masih ada dalam diri kita, selama masih ada dalam kandung badan kita, lakukan yang terbaik. Karena seorang yang baik adalah dinilai dari akhirnya. Mungkin dulu kita pernah tidak baik, mungkin dulu kita pernah buruk ya, tapi sebisa mungkin kita meninggalkan dunia dalam keadaan terbaik. Itulah esensi husnul khotimah. Ya, maka berusaha berjuang untuk akhir yang baik. Ya, jadi kapanpun Anda dapat, lakukan untuk memperbaiki akhir dari kehidupan kita nanti agar menjadi akhir yang baik. Insyaallah. Lanjut, Mas Ahmad, ada lagi? Selanjutnya, Coach, bagaimana agar semangat kita tetap membara? Mind, soul, body kita tetap istiqomah, jarang futur. Oke, bagaimana kita untuk tetap semangatnya membara, istiqomah? Dan tadi kayaknya pertanyaannya ada 2, saya juga menjawab ya, bagaimana tetap menjaga positifan tadi. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan berkumpul terus dengan orang-orang yang positif, circle. Peer-to-peer kita, 5 orang terdekat kita, 10 orang terdekat kita adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang semangat. Menjaga semangat itu kayak ibaratnya api, maka kalau dia dekat dengan kumpulan api-api yang lain, dia akan membara, membesar. Tapi ketika api sendirian, kena angin, kena air, dia akan mati. Gitu. Nah, maka apa? Maka berkumpullah dengan orang-orang yang positif, ya, terus berkumpullah dengan orang-orang juga yang antusias, orang-orang yang semangat, maka insya Allah antusias, semangat, dan positif itu akan menular. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan, sahabat sekalian,
Ketika kita kurang termotivasi, pikiran kita mulai negatif gitu ya, perasaan kita mulai negatif, segera lead diri kita untuk ayo paksa untuk ikut kajian, untuk dengarkan kata-kata dari ustadz-ustadz yang memotivasi yang baik gitu. Nah, jangan dengerin lagunya melo, itu malah nambah bikin masalah gitu ya. Maka apa? Maka kumpul dengan orang-orang yang positif, kumpul dengan orang-orang yang semangat, maka insya Allah akan menular ke dalam diri kita semangat dan positif itu tadi. Baik. Baik, selanjutnya, Bismillah, bagaimana memantapkan rencana yang sudah kita buat, Coach? Kadang kita ragu, tindakan ini penting banget atau tidak untuk mendukung tujuan panjang kita. Masih berpikir adakah alternatif action lain yang lebih efektif dan efisien. Jadi masih belum bisa segera dieksekusi. Terima kasih. Baik. Alas roban memang luas, tapi lebih luas alasanmu. Insya Allah, itu alasan saja sahabatku. Ya, jadi artinya apa? Kalau seandainya kita membuat daily activity, ada checklist 20-30, Anda sudah sort mana yang kira-kira 5 terbaik yang mau Anda kerjakan hari ini. Itu kan tadi sudah kita contohkan gitu ya. Buat 20 list, buat 30 list. Abi aja sampai hari ini masih nge-list apa aja mau dikerjakan. Bahkan jadwal Abi itu sampai bulan Februari 2024 udah terisi full. Awal Maret sekarang udah mulai terisi gitu ya. Jadi artinya buat checklist, jadwal, aktivitas, dan seterusnya. Nah, ketika ada beberapa aktivitas, tidak perlu berpikir mana yang terbaik. Lakukan saja. Antum berpikir seperti itu karena kurang action. Kalau antum sudah terbiasa action, maka akan punya namanya naluri dan intuisi action. Nah, jadi orang-orang yang sudah biasa action itu, ototnya akan terbentuk menjadi mielin. Kecerdasan otot namanya. Kecerdasan otot apa? Namanya mielin. Karena apa? Karena sering beraktivitas. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ngeliat olahragawan gitu ya, kok bisa ya dia nendang bola dari tengah lapangan nggak ngelihat pakai salto, golnya masuk juga gitu bolanya. Kok bisa ya orang volley dari jarak jauh gitu dia lompat cemes bisa langsung masuk. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kita harus melatih kecerdasan otot namanya. Kecerdasan yang itu munculnya dalam otot kita. Nah, caranya gimana? Kalau kita sudah punya kecerdasan otot, maka yang bisa akan terjadi dalam diri kita adalah diri kita tuh akan lebih mudah untuk memilah, oh ini penting, ini tidak penting, oh ini harus segera, ini nanti, ini bisa ditunda. Tapi untuk awal mencapai kesana semua, maka latihan saja, nggak apa-apa. Punya 5 rencana untuk dieksekusi, eksekusi semua. Punya 7 rencana untuk dieksekusi, eksekusi semua. Nggak perlu berpikir ada yang lebih baik tidak ya, nggak apa-apa. Kerjakan satu ternyata tidak berhasil, kerjakan yang kedua, 2 belum berhasil, kerjakan yang ketiga, 3 belum berhasil, kerjakan yang keempat. Nah, maka nanti dari semua dikerjakan, kita akan tahu, oh, kalau rencana yang A ini hasilnya seperti ini, rencana B hasilnya seperti ini, rencana yang C hasilnya seperti ini. Itu baru mungkin 5-7 rencana. Thomas Alva Edison itu dia punya percobaan sampai dengan 1000 kali lebih. Ada yang bilang katanya 2000 percobaan sampai menemukan lampu. Bayangin 2000 kali percobaan kalau memang itu 2000. Ketika dia diwawancarai, apa yang membuat dia bisa bertahan untuk terus melakukan percobaan sampai 2000 kali sampai menemukan lampu? Dan dia menjawab, saya nggak gagal, kata dia. Saya nggak gagal 2000 kali. Saya menemukan 1999 cara yang ternyata tidak bisa membuat lampu. Dia bilang, saya berhasil menemukan 1999 cara yang tidak berhasil membuat lampu. Dan itu pun ada dokumennya, ada jurnalnya, dan kata dia, jangan diulangi lagi. Ya, cukup pakai jurnal yang membuat lampu itu bisa berhasil. Tuh, Masya Allah kan? Cara melihatnya berbeda. Dia melihat apa? Dia melihat bahwa bukan kegagalan, tapi apa yang dia lihat, semua itu pasti ada hasilnya, ada insight-nya. Nah, maka sahabatku sekalian, seandainya kita ada 3, ada 4, ada 10 rencana, lakukan aja semua. Karena itu masih dalam tahap latihan. Latihan untuk apa? Melatih mielin kita, otot-otot kita untuk terus eksekusi, terus action, tanpa beralasan, tanpa menunda, tanpa nanti, tanpa tapi. Kalau kita masih sering beralasan, menunda, nanti, tapi, itu tandanya kita masih self-sabotage, tersabotase dengan diri kita sendiri, dengan apa? Keyakinan-keyakinan negatif, prinsip-prinsip yang negatif, dan persepsi-persepsi yang negatif tadi. Hilangkan, buang jauh-jauh, mulai dari sekarang, lakukan yang positif, lakukan yang terbaik, mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Insya Allah begitu. Ahwan ya, di bercandaan tadi Abi, jangan diambil hati. Tapi semoga buat teman-teman yang selama ini masih malas mengeksekusi, sedikit tertohok lah ya harusnya. Kalau nggak tersinggung, malu juga ya.
Untuk apa? Ayo segera eksekusi. Ya, jangan menunda, jangan nanti, jangan tapi. Mumpung kita masih punya energi, mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih dikasih kesehatan. Insyaallah gitu, Ustaz Ahmad. Afwan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apa tandanya kita telah berhasil ketika merilis kejadian di masa lalu? Sebab setiap kali saya selalu terbawa suasana, Gus. Apa cirinya adalah ketika kita menghadapi momen, pola, suasana itu tidak ada lagi rasa marah dalam diri kita. Tidak ada rasa kecewa. Jadi misalnya masa lalu itu traumatik kita, misalnya tentang bicara di depan umum pernah diketawakan gitu. Akhirnya menjadi traumatik untuk nggak berani ngomong depan umum. Ketika kita bisa bicara menaklukkan panggung depan di banyak orang, berarti kita sudah mulai bisa ngerilis. Atau kita pernah disakiti oleh seseorang, marah membuat kita akhirnya punya traumatik. Dan kalau kita ketemu orang itu, kita sudah tidak ada rasa marah, sudah tidak ada rasa benci, berarti itu kita sudah mampu memaafkan dan ngerilis. Itu ciri-cirinya. Jadi seandainya pun kita dihadapkan dengan kondisi yang membuat kita lemah, down, malas dan lain-lainnya, kita sudah bisa suasana hati kita itu sudah jauh lebih baik. Nah, itu ciri-ciri kalau seandainya kita sudah melewati masa-masa traumatik itu tadi. Baik, selanjutnya, gimana untuk tetap konsisten berpikir positif, perasaan positif, dan bertindak positif? Kadang di awal-awal semangat terus menurun, tidak konsisten, Gus. Masya Allah. Nah, ini ada sahabat saya nih, Bang Ji. Ayo Bang Ji jawab. Ini pengasuh Masjid An-Nizar. Ini salah satu orang yang konsisten, salah satu orang yang terus berpikir positif juga. Sekarang sudah punya masjid. Jadi pengasuh Masjid An-Nizar. Ayo Bang Ji, gantian. Masya Allah. Gimana Bang Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ji, tipsnya bisa istiqomah, konsisten dalam kebaikan? Masya Allah. Ikutnya guru-guru yang lain, Coach. Jadi kita hanya mengimplementasi hal yang sederhana, Coach, sebenarnya di Mushola An-Nizar ini. Dan kami jadikan juga sebagai fundamental dari perusahaan kami untuk berbuat lebih baik, begitu, Coach. Seperti itu. Jadi untuk membuat istiqomah ya kita nggak bisa sendiri untuk membuat istiqomah ini. Kita harus bareng-bareng berjamaah ya. Kalau di dalam perusahaan itu ya kita saling mengingatkan gitu kan. Karena posisi itu berputar gitu, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi sehingga ini harus saling bersama-sama, saling mengingatkan di dalam perusahaan untuk menjaga keistiqomahan itu. Itu saja sih, Coach, sebenarnya, Coach. Masya Allah, syukran ya. Nah, ini ciri orang yang tawadhu ya, selalu merendah, padahal ilmunya banyak ya. Jadi beliau ini salah satu teman kita di OYC 3 dan sekarang perusahaannya sudah mengintal spiritual enterprise, punya musola dan karyawan-karyawannya jadikan santri, ngaji dan kegiatan-kegiatannya rutin juga. Masya Allah, tabarakallah Bang ya. Nah, sahabatku sekalian ya, maka bagaimana caranya kita terus bisa menjaga seperti tadi yang sudah kita bahas di beberapa pertanyaan sebelumnya, ya memang harus kita lingkungan kita harus baik, pergaulan kita harus baik, circle, kalau bahasa saya tadi circle kita harus baik. Ya, guru yang terus menyemangati dan memotivasi kita. Ya, tadi sudah sempat kita jawab di beberapa pertanyaan sebelumnya. Insyaallah. Baik, Mas Ahmad masih ada lagi? Masih ada 2 menit lagi terakhir. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Coach, idealnya dalam satu hari ada berapa list yang kita kerjakan? Idealnya dalam satu hari berapa list yang bisa kita kerjakan? Tulis sebanyak mungkin. Jadi kalau cara saya melakukan adalah tulis sebanyak-banyaknya. Jadi karena pagi momen kayak gini jam 6 sampai jam 7 itu momen ya, kalau sebenarnya antara jam 5 sampai dengan jam 7 ya. Jadi momen-momen itu adalah golden time, pagi hari, fresh, otak kita lagi powerful sekali setelah sholat subuh. Nah, saya biasanya nulis sebanyak-banyaknya. Nanti dari sekian banyak cukup dipilih 5 gitu. Jadi maksud saya tulisnya adalah sebanyak-banyaknya, nggak perlu dibatas-batasi. Ngalir aja, tulis sebanyak-banyaknya. Nah, setelah ditulis yang banyak, kita pilihkan mana yang kita kerjakan sendiri, mana yang didelegasikan. Ini yang didelegasikan pada si A, si B, si C, si D. Nggak semua daily activity saya kerjakan sendiri. Ada beberapa yang, ini Mas Dwi ini yang ngerjain.
oh ini Mas Herman, oh ini Mas Andre, oh ini Mas Mujahid, oh ini teman-teman SBC, oh ini teman-teman Pondok Usman, oh ini Usman Lampung. Nah itu listnya banyak, tapi sudah saya distribusikan gitu. Nah yang punya saya sendiri biasanya ada satu hari kurang lebih 15-20 list. Nah nanti dari 15-20 list, pilih 5 yang paling menurut kita penting, harus dikerjakan, harus selesai hari ini. Nah terus bagaimana dengan 10 sampai 15 sampai 10 yang lain? Nah, 15 sampai 10 yang lain bisa kita drop down ke besok, tapi sudah ada dalam checklist karena seringkali kita dapat insight, dapat momen masuk ke dalam pikiran kita karena nggak kita tulis, akhirnya apa? Pas yang mau mengeksekusi kita pikir, apa ya tadi kayak pagi kayaknya saya dapat sesuatu pengen ngerjain apa tapi kok lupa. Nah, pasti sering ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ditulis. Maka sampai kenapa saya sampai hari ini masih pakai, kalau dulu saya bawa buku binder outner gitu ya, bawa buku dari zaman dulu, terus sekarang mungkin pakai iPad gitu. Tiap hari kemana-mana saya bawa. Kenapa? Agar ketika kapanpun dapat insight, kapanpun mendapat ilham, langsung ditulis agar dia tidak hilang. Karena apa? Ingatan kita terbatas. Ya. Nah, maka ketika dapat insight, dapat ilham, segera tulis, segera tulis. Kapan kita kerjakan? Jadi waktu yang terbaik nanti. Kita buat skala prioritas kayak tadi, insyaallah. Ya. Kira-kira begitu. Mungkin itu Mas Ahmad hari ini, karena sudah jam 6 dan teman-teman juga harus kembali beraktivitas. Semoga kajian pagi kita hari ini menjadi penyemangat kita untuk beraktivitas, menjadi penyemangat kita untuk terus melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan juga tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Semoga hari ini teman-teman semua dibukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dijadikan rizkinya halalan thayyiban, baik bagi diri kita, keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Doa bil doa, saling mendoakan semoga semua diberi kesehatan, kekuatan, ya, dan semoga Allah berikan kepada kita akhir hayat yang husnul khatimah, dan semoga kita semua bisa berkumpul sebagai, nah ini bajunya ya, bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Mohon maaf, Pak Abi, keluarga besar ada yang salah, hilaf, mohon dimaafkan, ya. Apabila ada kata yang menyakiti, ada sesuatu yang mungkin saya sampaikan mungkin kurang berkenan, ya, sebagai manusia banyak salah dan hilaf, mohon maaf dan mohon ridhonya, ya. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi. Abi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.